Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kita bermuamalah kepada manusia, di sana ada 3 macam muamalah. Yang pertama adalah muamalah az-zulm, muamalah dengan kezaliman. Yang kedua adalah muamalah al-adl, muamalah dengan keadilan. Dan yang ketiga adalah muamalah al-fadl. Muamalah yang pertama yaitu muamalah dengan kezaliman, maka ini hukumnya adalah haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau haji wada. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan juga kehormatan-kehormatan kalian itu haram sebagaimana haramnya hari ini. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita berusaha untuk tidak menzolimi saudara-saudara kita. Kita tidak menyakiti saudara-saudara kita. Biasanya seorang itu dia menzolimi orang lain ketika dia memiliki kelebihan. Misalkan dia adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi, atau dia adalah orang yang memiliki harta yang banyak, atau dia memiliki badan yang besar. Maka biasanya dari orang-orang yang memiliki kelebihan ini, dia suka menzolimi orang lain. Maka hendaknya kita berhati-hati, karena kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain itu ada dampaknya. Di antara dampaknya adalah yang pertama, azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang suka menzalimi orang lain, azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu lahu al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya di dunia bersamaan dengan disimpan azabnya nanti pada hari kiamat, seperti kezaliman dan juga melampaui batas, ya, atau kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Maka orang-orang yang dia menzalimi orang lain, azabnya atau hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang bisa jadi hukuman tersebut tidak kita rasakan, berjalan mengalir begitu saja. Tahu-tahu kita sakit, kita merasa kita sakit itu adalah memang sudah waktunya kita sakit, padahal bisa jadi itu merupakan hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau anak kita sakit, atau mungkin usaha kita bangkrut, dagangan kita tidak laris,
Kita mengira usaha kita bangkrut atau dagangan kita tidak laris, itu karena lagi pandemi dan yang lainnya. Padahal bisa jadi itu merupakan hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Seorang kibarut tabi'in, Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala, beliau pernah mengalami kerugian. Beliau beli minyak dalam jumlah yang sangat besar untuk diperdagangkan kembali. Namun qadarullah, ada tikus yang jatuh ke dalam minyaknya itu. Tikus kalau jatuh ke benda cair atau ke dalam minyak, maka seluruh minyak itu tidak layak untuk digunakan lagi. Akhirnya seluruh minyak yang baru saja dia beli itu dituangkan, dibuang sama dia. Kemudian dia mengatakan, saya mengalami kerugian ini dikarenakan dosa yang dulu pernah saya lakukan, yaitu manggil orang, hei miskin, datang ke sini. Gara-gara ucapannya manggil orang dengan wahai miskin, kalau dipanggil miskin sakit hati atau tidak, Pak? Sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala balas apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala. Maka ini yang pertama yang akan didapat oleh orang yang menzalimi orang lain, yaitu hukumannya atau azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang terzalimi itu mustajab. Doa orang yang terzalimi itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi, karena antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghalang. Sehingga ketika misalkan ada orang yang kita zalimi, kemudian dia mengangkat tangan mendoakan keburukan untuk kita, ya Allah cabutlah kebahagiaan untuk dia di dunia, maka selesai kita. Kita di dunia nggak pernah bahagia gara-gara doa orang yang terzalimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan oleh seorang syekh Umar Muqbil hafizahullah taala dalam kitabnya Qawaid Qur'aniyah, ada orang yang ketika dia cerita ketika dia masih sekolah, dia pernah selisih sama temannya. Akhirnya dia dendam. Kemudian ketika masuk sekolah dia bawa narkoba. Temannya ingin difitnah, dimasukkan narkoba ke dalam tasnya. Kemudian dia telepon polisi, "Pak polisi, di sekolah kami ada pengedar narkoba." Akhirnya polisi datang. Ketika dicek, ternyata didapatlah narkoba itu di tas temannya ini. Akhirnya temannya dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia bahagia karena berhasil memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Namun tidak lama kemudian dia mengalami musibah yang bertubi-tubi, sampai pada akhirnya tangannya hilang, tangannya putus karena kecelakaan. Kemudian dia ingat, ini mungkin gara-gara saya pernah menzolimi teman saya, memasukkan dia ke dalam penjara. Akhirnya dia mendatangi temannya tersebut. Ketika temannya sudah bebas, dia datang. Kemudian dia meminta maaf, "Tolong maafkan saya karena saya begini-begini." Kata temannya, "Saya nggak akan pernah memaafkan engkau, karena engkau sudah membuat saya menderita seperti ini. Saya masuk ke dalam penjara, kemudian saya dikucilkan sama teman-teman, dan juga saya dianggap tidak berguna oleh keluarga. Demi Allah, setiap malam saya mendoakan keburukan untuk engkau." Maka kata dia, ketika saya menulis kisah ini, saya dalam kondisi berada di atas kursi roda karena saya mengalami kecelakaan yang kesekian kali sehingga kaki saya Kaki saya hilang. Maka inilah dampak daripada ketika kita menzalimi orang lain, yaitu bisa jadi kita mendapatkan doa keburukan dari orang yang kita zalimi. Dan doa orang yang terzalimi itu mustajab. Bahkan disebutkan dalam hadis,
walau kana kafiran, meskipun yang berdoa itu adalah orang kafir, doanya akan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dampak daripada kezaliman adalah menjadikan kita bangkrut nanti pada hari kiamat. Menjadikan kita bangkrut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut itu adalah yang enggak punya dinar, yang enggak punya dirham, yang enggak punya harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muflisu fi ummati." Orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku itu adalah yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Walakin qad syatama hadza, akan tetapi dia pernah mencaci maki orang ini. Wa akala mala hadza, memakan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, dan juga dia menumpahkan darah orang ini. Sehingga nanti pada hari kiamat itu ya, dia membagi-bagikan pahalanya. Dia bagi-bagikan pahalanya kepada orang yang pernah dia zalimi. Ketika pahalanya habis, sedangkan orang yang dia zalimi itu masih banyak, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang dia zalimi itu akan mentransfer dosa kepada dirinya, sehingga dosa dia semakin banyak dan dia dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita, "Wahai Rasul, inna fulana," sesungguhnya ada seorang wanita yang dia senantiasa sholat. Artinya dia mengerjakan sholat malam dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian watasumun nahar, wanita ini suka puasa di siang hari, dan juga dia adalah orang yang suka bersedekah dengan hartanya. Jadi wanita ini suka sholat malam dan juga suka puasa. Padahal wanita itu kalau dia rajin sholat, ya, meskipun itu hanya sholat 5 waktu saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita itu dia menjaga salat 5 waktunya, wa shaumat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mentaati suaminya, wa ata'at ba'laha, dia mentaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Wanita ini lebih hebat. Dia bukan hanya sholat 5 waktu, tapi dia juga mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Wanita ini bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi dia juga senantiasa puasa sunnah. Akan tetapi kata sahabat ini, tu'dzi jiranaha bilisaniha. Wanita ini yang rajin sholat, rajin puasa, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Ini menunjukkan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah akan bahayanya menzalimi orang lain, menjadikan kita nanti bangkrut pada hari kiamat. Kemudian kita akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kita tahu nanti pada hari kiamat itu ketika kita melintas di atas sirat, itu kita butuh cahaya. Kita butuh cahaya untuk melintas di atas sirat. Sehingga disebutkan ada orang yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya sebesar rumah, sebesar pohon, ada yang cahayanya itu sebesar jempol. Sudah sebesar jempol, kelap-kelip, kadang mati, kadang nyala. Kalau nyala dia jalan, kalau mati dia berhenti. Adapun orang yang suka melakukan kezaliman, dia tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bahwasanya sirat itu adalah ujian terakhir. Orang bisa melintas di atas sirat, maka dia sudah pasti masuk ke dalam surga. Namun rintangan sirat ini tidak mudah.
Dia adalah jembatan yang sangat tipis ya. Lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dia licin dan menggelincirkan. Kemudian sirat itu pendek atau panjang, Pak? Sirat itu pendek atau panjang? Sirat itu panjang. Kenapa sirat itu panjang? Karena sirat itu adalah jembatan yang diletakkan di atas permukaan neraka jahanam. Sedangkan neraka itu sangat besar dan luas. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya neraka itu besar adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam alaihi salam. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam? Untuk agar Nabi Adam memilih-milihkan dari anak keturunannya yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka Nabi Adam tanya, "Wa ma ba'tsun nar?" Berapa dari anak keturunanku yang dimasukkan ke dalam neraka? Maka Allah mengatakan, setiap 1000 hanya satu yang ada di dalam surga. Ya, setiap 1000 hanya satu yang berada di dalam surga. Menunjukkan penghuni neraka itu sangat banyak sekali. Kemudian penghuni neraka itu badannya akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya akan dibesarkan. Disebutkan giginya besarnya itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud kecil atau gede, Pak? Gede ya. Ya kalau gigi orang segede gunung Uhud kan tandanya badannya apa? Besar sekali. Jarak pundak ke pundak itu disebutkan 3 hari perjalanan. Kenapa penghuni neraka itu dibesarkan tubuhnya oleh Allah? Apakah dibesarkan itu untuk dimuliakan? Mereka itu dibesarkan supaya bisa merasakan azab lebih detail. Karena kalau badan kecil sekali dipukul langsung apa? Mati. Kalau badan besar ditusuk, dipukul, dia nggak mati-mati tapi merasakan apa? Sakit yang sangat luar biasa. Ya, jadi di antara dalil yang menunjukkan neraka itu besar adalah penghuni neraka itu sangat banyak sekali. Badannya dibesarkan, kemudian bulan, matahari dimasukkan ke dalam neraka, tapi neraka nggak penuh-penuh. Apa dalil yang menunjukkan neraka itu nggak penuh-penuh? Dalam surat Qaf, neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hal min mazid?" Masih ada tambahan nggak ya Allah? Masih ada tambahan atau tidak? Menunjukkan neraka sangat besar sekali. Dan sirat adalah jembatan yang diletakkan di atas permukaan neraka jahanam. Dan orang yang melakukan kezaliman dia merasakan kegelapan. Bayangkan jalan di jalan yang besar saja kalau gelap kita bisa terperosok. Bagaimana kemudian kita berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan menggelincirkan. Ya, inilah di antara bahaya ketika kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Di antara bentuk kezaliman adalah hutang nggak dibayar-bayar. Nah, biasa kita yang suka usaha dagang, kita suka berhutang mungkin. Maka kalau kita sudah punya uang untuk bayar hutang, maka segeralah untuk dibayarkan. Karena Nabi SAW mengatakan, matalul ghaniyyu dzulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, maka dia telah melakukan apa? Kezaliman. Di antara bentuk kezaliman juga adalah dia sewa karyawan tapi bayarnya ditunda atau mungkin tidak dibayar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Uqtul ajira ajrahu qabla ayyajifa araqahu." Berikanlah upah kepada orang yang kalian sewa sebelum keringatnya kering. Artinya segera untuk kita bayarkan. Jangan kita tunda-tunda. Mungkin mohon maaf kita sewa kuli panggul, segera untuk dibayarkan. Jangan kita tunda-tunda. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang aku menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat. Kita nanti pada hari kiamat itu butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada 3 orang yang aku menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat. Salah satunya adalah
rajulun istajara ajiran, seorang yang dia menyewa tukang kuli panggul atau karyawan, fastaufa minhu walam yu'tihi ajrahu. Karyawannya ini sudah bekerja dengan baik, namun kemudian gajinya tidak dibayarkan. Inilah diantara bentuk daripada apa? Kezaliman. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang zalim, ala laknatullahi ala zalimin. Sesungguhnya laknat Allah itu untuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Apa itu laknat? Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan kepada orang-orang yang zalim, innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu dia tidak akan beruntung. Ini muamalah yang pertama, yaitu muamalah dengan kezaliman. Bentuk muamalah yang kedua adalah muamalah al-adl, muamalah dengan keadilan. Muamalah dengan keadilan itu adalah misalkan ada orang yang traktir kita beli es teh, maka besok kita traktir juga dia beli apa? Beli es teh. Kalau ada teman kita traktir kita es teh sama bakso, besok kita traktir dia es teh sama apa? Bakso. Ini muamalah al-adl. Kalau ada teman kita, mohon maaf, dia ngejek kita, kamu jelek, kemudian kita balas, kamu juga jelek. Ini adalah muamalah apa? Muamalah al-adl. Ketika misalkan ada teman kita ngejek kita, menghina kita, kamu jelek, kita balas, kamu juga jelek, dosa atau tidak, Pak? Dosa enggak? Ketika kita balas, dia menghina kita, kamu jelek, kita balas, kamu juga jelek, dosa atau tidak? Ya, dosa atau tidak ketika kita balas? Ketika kita membalas, kamu juga jelek, itu dosa. Tapi dosanya ditanggung sama orang yang pertama kali menghina kita. Paham ya? Jadi kalau kita membalas, maka dosanya ditanggung sama orang yang pertama kali menghina kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-mustabbani ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum. Dua orang yang saling mencaci, dua orang yang saling memaki, ya, maka dosanya akan ditanggung sama orang yang pertama. Fa'alal badi, ya, ditanggung dosanya sama orang yang pertama, malam ya'tadil madlum, selama orang yang dizalimi itu dia tidak melampaui batas. Artinya kalau dia diejek, kamu jelek, dia balas, kamu juga jelek, maka dosa ini ditanggung sama orang yang pertama. Tapi kalau dia sudah melampaui batas, diejek, kamu jelek, kemudian dibalas, kamu juga jelek, hitam bau lagi. Nah, ini baru apa? Dosa yang tanggung dirinya sendiri, karena dia sudah nggak adil, ya. Karena dia sudah tidak adil. Dia diejek kamu jelek, tapi balasannya kamu jelek, hitam, bau lagi. Nah, ini sudah melampaui batas, ya. Maka dosanya dia yang menanggung apa? Dia yang tanggung sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in aqabtum bimithli ma uqibtum bih. Apabila kalian hendak membalas, maka balaslah dengan balasan yang serupa. Ini muamalah al-adl. Jenis muamalah yang ketiga adalah muamalah al-fadl. Muamalah al-fadl. Muamalah al-fadl itu adalah kalau teman kita neraktir kita es teh sama bakso, besok kita balas traktir es teh, es teler, es dawet sama mie ayam bakso 2 mangkok. Ini namanya apa? Ini namanya muamalah al-fadl. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bermuamalah dengan hambanya, itu dengan muamalah al-adl, az-zulm, atau muamalah al-fadl, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bermuamalah kepada hambanya itu dengan muamalah al-fadl. Artinya ketika seorang hamba itu dia melakukan kezaliman, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kesempatan untuk hamba itu dia merenungkan dirinya, kemudian akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menghukum hambanya yang melakukan kezaliman, maka bisa jadi habis manusia di muka bumi ini.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-61, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu langsung menghukum setiap ada orang yang melakukan kezaliman, maka tidak tersisa manusia di muka bumi ini. Ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketika bermuamalah dengan hambanya itu dengan muamalah al-fadl. Di antara contoh Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya dengan muamalah al-fadl adalah kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak sholat malam, tapi kita ditulis sholat malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak puasa sunnah Senin, Kamis, tapi dicatat puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu, Pak? Kita mendapatkan pahala padahal kita nggak ngerjain apa-apa. Yaitu ketika kita sudah punya niat. Malam hari kita sudah niat mau sholat tahajud. Kita nyalain alarm di HP kita sampai double 5 ya. Jam 3 lewat 2, jam 3 lewat 4, jam 3 lewat 5, ya sampai 5, bahkan mungkin sampai 10 lapis kita pasang alarm. Tapi dasarnya kita suka tidur dan juga mungkin karena kelelahan akhirnya bangun-bangun sudah iqomah. Akhirnya kita gak sempat sholat tahajud. Maka kita tetap ditulis oleh Allah sebagai orang yang sholat apa? Tahajud. Sebagaimana disebutkan pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk kalau tidak salah terjadi pada tahun 9 Hijriah. Perang yang sangat berat dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena jarak yang akan ditempuh itu sangat jauh sekali. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan para sahabat yang mau ikut perang Tabuk harus punya kendaraan. Ya. Jadi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajak para sahabat untuk bersedekah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah keluar dengan sedekahnya yang banyak. Abu Bakar As-Siddiq sudah keluar dengan sedekahnya yang banyak. Namun ternyata masih kurang. Ada beberapa sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat yang masyhur yang datang kepada Nabi adalah sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang nama sahabat ini tertulis dalam hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau bersama teman-temannya ada sekitar 7 orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta ikut untuk perang Tabuk, namun ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ini tidak memiliki kendaraan. Mereka sahabat-sahabat yang miskin, sedangkan mungkin hewan-hewan sedekah, onta, kemudian kuda sudah habis. Akhirnya mereka ketika ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka menangis sepanjang malam, sehingga disebutkan dalam sejarah mereka ini dikenal dengan Al-Bakkaun, yaitu sahabat-sahabat yang menangis sepanjang malam karena mereka sedih tidak ikut berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita termasuk dari sahabat yang ditolak gak ikut perang, senang atau tidak, Pak? Mungkin kita senang, yes, gak ikutnya, karena kita takut mungkin itu apa? Untuk terbunuh di medan pertempuran. Tapi sahabat ini menangis sehingga mereka tidak ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika berangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna bil madinati la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul udhr. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berjalan bersama kalian, tidak ikut membelah lembah bersama kalian, akan tetapi mereka bersama kalian dalam pahala. Habasahumul udhr, mereka ini tertahan karena mereka memiliki apa? Memiliki uzur. Ini diantara bentuk muamalah al-fadl Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Hambanya gak ngapa-ngapain tapi dikasih apa? Pahala. Kapan lagi kita, Pak, dikasih pahala oleh Allah tapi kita gak ngapa-ngapain? Yaitu ketika kita memiliki kebiasaan.
Kita memiliki kebiasaan sholat 5 waktu di masjid. Kita memiliki kebiasaan sholat puasa Senin Kamis. Kita memiliki kebiasaan sholat sunnah rawatib. Sampai ketika kita mendapatkan uzur, kita safar atau kita sakit, sehingga kita tidak bisa berangkat sholat ke masjid secara berjamaah, kita berat untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita meninggalkan puasa Senin Kamis yang rutin kita kerjakan, maka kita tetap ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza maridul abdu aw safar, apabila seorang hamba dia sakit atau dia safar, kutiba lahu minal amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim, maka dia akan tetap ditulis pahalanya sebagaimana senantiasa dia rutinkan amalan tersebut ketika dia masih sehat dan juga ketika dia mukim, yaitu tidak safar. Ini diantara bentuk muamalah al-fadl Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan diantara contoh muamalah al-fadl Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kita mengerjakan amalan yang ringan tapi diganjar pahala yang sangat besar oleh Allah. Amalan apa yang ringan tapi pahalanya besar, Pak? Amalan apa yang ringan tapi pahalanya besar? Seperti sholat 2 rakaat apa? 2 rakaat fajar. Ya, rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala apa? Dengan segala isinya. Mungkin ada sebagian orang sholat 2 rakaat fajar itu ya berat juga, karena bangunnya mungkin ya sudah qomat baru bangun, kadangkala baru bangun sudah matahari terbit, sehingga sholatnya namanya apa? Subha, ya, subuh dan duha, ya, karena bangunnya saat apa? Matahari sudah terbit. Mungkin berat. Ada zikir yang ringan yang pahalanya sangat besar sekali, ya. Jadi zikir-zikir yang kita baca, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ini ringan tapi pahalanya sangat besar. Bisa kita amalkan ketika kita sedang apa? Sedang berjualan, mungkin belum datang pelanggan, kita isi dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatan fil mizan, berat di timbangan, habibatan ilar rahman, dicintai oleh Allah ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi dan subhanallahil azim. Ada zikir juga yang ringan untuk kita ucapkan, namun pahalanya sangat besar sekali. Ini disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau keluar sholat subuh, didapati istrinya yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha itu sudah berada di tempat sholatnya berzikir kepada Allah. Nabi mau berangkat, istrinya sudah zikir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, ya. Selesai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik ketika sudah terbit matahari atau di waktu duha. Ketika Nabi balik, istrinya Juwairiyah masih dalam kondisi berzikir. Istri antum kayak gitu nggak, Pak? Ya, antum balik dari masjid masih zikir, ya. Kalau sudah masak nggak apa-apa, ya mungkin karena keperluan, ya, masak, menyiapkan anak sekolah, nggak mengapa. Tapi kalau sudah tua nggak ada pekerjaan, ya, maka bagus seperti apa yang dilakukan oleh Juwairiyah. Namun apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Juwairiyah, kamu duduk dari tadi di sini, iya. Mau nggak aku ajarkan sebuah zikir yang bila dibaca pahalanya itu sama, ya. Kata Nabi, aku tadi zikir, ya, yang pahalanya itu sama dengan zikir yang engkau baca sepanjang waktu ini. Apa itu? Yaitu 4 kalimat yang diulang-ulang sebanyak 3 kali. Apa 4 kalimat yang diulang sebanyak 3 kali yang pahalanya sangat besar, menandingi zikirnya Juwairiyah yang dibaca kurang lebih mungkin 2 jam, yaitu subhanallahi wa bihamdihi
adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ada 1 menit nggak, Pak? Nggak ada 1 menit, tapi pahalanya seperti ya kita baca zikir selama apa? Selama 2 jam. Ini menunjukkan muamalah al-fadl Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu bermuamalah dengan muamalah al-fadl kepada hambanya, maka kita pun berusaha ketika kita bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, hendaknya dengan muamalah al-fadl. Kita tidak bermuamalah dengan muamalah ad-dzulm, kita tidak bermuamalah dengan muamalah al-adl, tapi kita bermuamalah dengan orang-orang itu dengan muamalah al-fadl. Apa contohnya muamalah al-fadl? Contohnya adalah yang pertama, kita membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ullaha hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Barang siapa ya, apabila ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Kalau kalian gak bisa balas kebaikannya, maka doakanlah dia sampai engkau merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membalas kebaikan-kebaikan dia. Jadi kalau kita ada orang yang berbuat baik sama kita, misalkan membayarkan uang rumah sakit ayah kita yang sakit, misalkan membantu membayarkan kontrakan kita yang nunggak ya, maka balas kebaikan dia dengan kita mendoakannya. Kalau kita merasa doa kita jazakallahu khairan itu masih belum cukup, maka doakanlah dia di dalam sujud-sujud kita. Doakanlah dia di sepertiga malam ketika kita berdoa, kita doakan dia sampai kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membalas kebaikannya. Nabi SAW disebutkan ketika beliau masuk ke dalam kamar mandi, maka ada sahabatnya yang peka. Nabi itu kalau masuk kamar mandi keluar biasanya langsung apa? Langsung berwudu, langsung bersuci. Maka sahabatnya ini langsung menyiapkan air wudu untuk Nabi SAW. Ketika Nabi keluar, Nabi lihat air wudu sudah tersedia. Ya. Tidak seperti zaman kita. Ya, kita keluar air wudu sudah apa? Sudah tersedia. Di zaman dahulu kan tidak. Harus mungkin diambil dulu. Maka ketika Nabi melihat air wudu sudah tersedia, Nabi SAW tanya, siapa yang meletakkan ini? Maka para sahabat pun menyebut Abdullah bin Abbas, wahai Rasul. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk membalas kebaikan Abdullah bin Abbas? Nabi langsung berdoa. Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agamamu dan jadikanlah dia seorang yang faham tentang ilmu apa? Tafsir. Doa yang luar biasa atau tidak, Pak? Doa yang sangat luar biasa. Kebaikan Ibnu Abbas luar biasa atau tidak? Kebaikan Ibnu Abbas hanya sederhana, tapi Nabi SAW mendoakannya dengan doa yang sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan muamalah al-fadl. Maka kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, maka kita balas ya. Kalau kita nggak bisa balas, maka kita apa? Doakan. Kemudian yang kedua, muamalah al-fadl adalah dengan kita memaafkan orang yang telah menzolimi kita. Kalau ada orang yang zolim sama kita, kita boleh mendoakan keburukan buat dia. Namun orang yang dia berusaha untuk bermuamalah dengan muamalah al-fadl, maka dia berusaha untuk memaafkan. Sekalipun kezoliman yang dia lakukan itu adalah kezoliman yang berat, maka dia tetap berusaha untuk memaafkan orang yang telah menzolimi dirinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya kerabat namanya Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu.
seorang sahabat yang mulia yang ikut hijrah ke Madinah dan juga ikut perang Badar. Namun kesalahannya Mistah adalah ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan zina. Mistah ini dirawat sama Abu Bakar sejak kecil. Jadi ada sebagian sahabat juga yang terpengaruh sehingga menuduh Aisyah melakukan zina. Di antaranya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hasan bin Thabit tidak terlalu dipedulikan sama Abu Bakar. Artinya, engkau wahai Mistah, kamu ini yang hidup dari kecil bersama saya, kemudian dibantu sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Engkau tahu siapa Aisyah, tapi kenapa engkau ikut-ikutan menuduh Aisyah melakukan apa? Melakukan zina. Kalau Hasan bin Thabit mungkin wajar, dia nggak kenal siapa Aisyah, dia nggak kenal, ya, karena dia nggak hidup bareng Aisyah sejak kecil. Dia baru kenal Aisyah beberapa tahun, sedangkan engkau sudah kenal Aisyah dalam waktu yang lama. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu awalnya tidak memaafkan Mistah, berat untuk memaafkan Mistah, sehingga Abu Bakar bersumpah untuk memutus bantuan kepada Mistah. Namun kemudian Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar memaafkan Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu. Maka muamalah al-fadl adalah kita memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk muamalah al-fadl adalah kita membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau tadi kita memaafkan, kalau yang ketiga adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ini contohnya adalah apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang istrinya Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh tokoh munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kira-kira tuduhannya Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu anhu kepada Aisyah melakukan zina berefek besar atau tidak? Berefek sangat besar. Dan itu berlalu sampai 1 bulan lebih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sikapnya berubah kepada Aisyah. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu datang cuma ngucapin salam, assalamualaikum. Kemudian Nabi tanya, kaifatikum, bagaimana kabarmu wahai Aisyah? Setelah itu Nabi keluar lagi 1 bulan lebih. Berat atau tidak demikian, Pak? Berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengajak musyawarah para sahabatnya. Dan yang diajak musyawarah adalah Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid, sahabat yang masih belia. Usama bin Zaid masih 13 tahun, tapi diajak musyawarah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Usama dan Ali adalah orang-orang yang kenal dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usama mengatakan Aisyah bersih wahai Rasul, Aisyah orang baik. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ali mengatakan, wanita di luar sana banyak wahai Rasul, ceraikan Aisyah, menikahlah dengan wanita-wanita yang lain. Kenapa Ali mengusulkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan Aisyah? Karena Ali nggak tega melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menderita. Kalau Usama melihat dari sisi Aisyah, kalau Ali melihat dari sisi Nabi yang penuh dengan tekanan dan itu sudah berlarut-larut. Namun begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tertekan, meskipun sakit hati sama Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anaknya datang kepada Nabi, wahai Rasul, ayahku telah meninggal, aku minta engkau untuk mensolatkan. Disolatkan tidak sama Nabi? Disolatkan atau tidak? Disolatkan oleh Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ditahan sama Umar, wahai Rasul, munafik dia, jangan disolatkan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ingin mensolatkan, sampai akhirnya turun wahyu kepada Nabi, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirallahu lahum. Kamu mohonkan ampunan untuk dia atau engkau tidak mohonkan ampunan untuk dia, sekalipun engkau mohonkan ampunan untuk dia 70 kali, lan yaghfirallahu lahum, Allah tetap tidak akan maafkan. Meskipun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap datang untuk mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini namanya muamalah al-fadl, yaitu
sekalipun sudah disakiti, tapi tetap dibalas dengan apa? Dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk muamalah al-fadl adalah kita berbuat baik sekalipun kepada orang yang tidak kita kenal. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kedatangan tamu dari kalangan malaikat, tapi kan Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ketika mereka datang, Nabi Ibrahim mengatakan, qala salamun qaumun munkarun. Ya, dibalas salamnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qaumun munkarun, kalian adalah orang-orang yang tidak saya kenal. Tapi Nabi Ibrahim menyuguhkan untuk tamunya ini sapi panggang. Anak sapi apa? Panggang. Kalau kita kedatangan tamu yang tidak kita kenal, keluar sate, bakso atau yang lainnya, Pak. Ya paling kalau tamu yang tidak kita kenal, cuma berbasa-basi, mulut sampai berbusa-busa kita, dia ngobrol sama kita, nggak keluar kecuali air putih. Ya. Karena kita nggak kenal sama dia. Tapi kalau teman kita yang jauh datang, kita kenal, apalagi teman dekat, kita suguhkan dia dengan makanan-makanan yang enak. Muamalah al-fadl adalah tetap berbuat baik meskipun kepada orang yang tidak kita kenal. Dan kita bekerja di pasar, kita berjualan, maka pasti banyak orang-orang asing yang datang kepada kita. Maka setidaknya jangan dolimi mereka, jangan sakiti mereka, jangan tipu mereka. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, kita layani dengan baik. Ya, kalau misalkan mereka mau beli, maka layani dengan baik. Ya, jangan sampai kemudian kita tipu mereka sehingga dia pulang ke rumah, ya dia mendapatkan kerugian. Muamalah al-fadl adalah kita tetap berbuat baik meskipun kepada orang yang tidak kita kenal. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.